Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 November 2023, hari Sabtu, Pekan Biasa ke-33, disusun dan dibawakan oleh Frater APTB SVD. Selamat mendengarkan. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, konsep kebangkitan tentunya sudah melekat pada tradisi iman kita. Bahkan seringkali kita menyatukannya dengan kebudayaan kita. Hal ini tidak asing bagi kita umat beriman zaman ini. Namun hal ini tidak berlaku pada umat zaman Yesus. Dalam sumber-sumber Yahudi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi
mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kebangkitan. Ada golongan yang percaya bahwa orang benar akan hidup kembali apabila dia mati, dan orang-orang tidak benar tidak akan hidup kembali. Golongan lain percaya bahwa jiwa mati bersama tubuh. Orang benar maupun tidak benar tidak akan hidup lagi, sebab mereka tidak percaya akan kebangkitan. Golongan inilah yang kita kenal dengan istilah kaum Saduki. Kaum Saduki sendiri pada zaman Yesus adalah golongan para pemuka agama yang beranggotakan orang-orang terpandang dalam masyarakat Yahudi, sehingga mereka cukup disegani dalam masyarakat dan cukup kuat secara hukum, karena selalu mengendalikan orang-orang penting dalam mahkamah agama. Pada permulaannya, mereka hampir tidak pernah mengadakan pertikaian dengan Yesus. Namun di kemudian hari, mereka bergabung dengan orang-orang Farisi, dan di dalam rasa kebenciannya, mereka mempengaruhi massa untuk menghukum mati Yesus. Kaum Saduki menolak kehadiran Yesus. Posisi mereka terancam dengan kehadiran Yesus. Mereka juga menolak ajaran Yesus, sebab ajaran Yesus menjanjikan suatu keselamatan pada hidup di akhirat dalam kebangkitan orang-orang mati. Namun, Yesus terbuka dengan golongan ini. Yesus sendiri banyak kali berdialog dengan golongan ini. Ia juga menegaskan kepada para murid untuk mewaspadai golongan ini. Ia berkata, "Berwaspadalah pada ragi orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, sebab ragi mereka berbahaya bagi kamu." Pada Injil hari ini, golongan ini hadir untuk kembali berdialog dengan Yesus. Mereka berusaha untuk mencoba Yesus dengan pertanyaan tentang kebangkitan. Siapa yang akan selamat di antara saudara-saudara yang menjadi istri seorang perempuan? Jawaban Yesus menggugah mereka, sehingga mereka tidak banyak bertanya lagi. Saat kebangkitan, orang tidak akan mati lagi, dan tidak ada lagi perdebatan tentang kawin dan dikawinkan, melainkan tentang siapa yang layak mendapat tempat dalam perjamuan kekal bersama Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi kita pandangan tentang kebangkitan, bahwa pada saat kebangkitan, kita hanya murni membawa diri kita seutuhnya, tanpa gelar, status maupun jabatan. Kita tidak membawa status pernikahan kita, nikah atau tidak, dengan siapa kita menikah, atau ada anak atau tidak. Kita tidak membawa uang yang banyak, ataupun tangisan air mata yang luar biasa. Kita tidak membawa ilmu yang kita dapat, dan hasil-hasil penelitian kita. Yang kita bawa hanyalah diri kita sendiri dalam ketelanjangan kita dengan amal dan tindakan kita selama hidup. Perempuan dalam Injil yang telah kita dengar tadi bisa jadi dipandang hina dalam masyarakat Yahudi, sebab ia telah mengawini 7 laki-laki dan tidak memiliki anak. Ia adalah perempuan terkutuk, namun tidak demikian dalam pandangan Tuhan. Apabila ia beramal baik selama hidupnya, ia layak dan akan bangkit serta diselamatkan Tuhan dalam hidup akhirat. Kita perlu beramal baik dan berbuat baik dalam hidup kita. Perbuatan baik itu bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita dengan sesama di sekitar kita, dengan sikap solider terhadap sesama dan tanggap terhadap lingkungan. Yesus menegaskan agar kita tidak menjadi orang-orang Saduki yang mempunyai ilmu dan yang tinggi dan hidup yang mapan, tetapi tidak memiliki iman dan hati. Kita manusia pada zaman ini adalah orang-orang berilmu, sehingga kita perlu mewaspadai ragi-ragi orang Saduki yang sombong dengan ilmu, kuasa, dan jabatan, agar jalan keselamatan kita dalam hidup di akhirat terbuka lebar. Segala harta, jabatan, dan status yang kita terima adalah barang duniawi yang tidak kita bawa mati.
kita membawa segala perbuatan kita selama hidup. Kelayakan kita diukur dalam amal baik kita selama hidup. Maka kita perlu beramal baik agar kita memperoleh jalan keselamatan hidup akhirat dalam kebangkitan seperti yang Yesus janjikan kepada kita. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati